Dan tidak ada yang namanya kehidupan seksualitas, apalagi laki-laki pergi menghadap 72 bidadari. Ya. Nah, kalau perempuan menghadap apa? 72 bidadara? Kan nggak mungkin gitu. Nah, kalau seperti itu, ya, kalau laki-laki 72 bidadari, nah pertanyaannya perempuan menghadap apa di sana? Ya, Pak, benar. Nah, bidadara apa bidaduri? Nah, kalau konsep Tuhan seperti itu, berarti itu Tuhan yang tidak benar. A few moments later. Karena nanti kita di sorga itu, seluruh umat manusia dan seluruh umat manusia itu di mata Tuhan itu seperti perempuan. Tuhanlah suaminya. Kau kurang ngajar kau. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Kurang ngajar kau. Kurang ngajar kau. Tawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya tidak kawin-mawin di surga, tapi yang ada adalah pertemuan dua benda ajaib, sahabat. Kawin sih tidak ya, nggak ada kawin-mawin, tapi pertemuan dua benda ajaib ada. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari dua benda ajaib yang bertemu di surga. Baik sahabat, hiburan kita kali ini datang dari dunia Encop Papincopi ya. Jangan panggil dia Encop kalau belum koplak sahabat. Jadi kalau di film India itu ada film animasi, film Shiva namanya, dan terkenal dengan slogannya jangan panggil aku anak kecil paman. Nah kemudian Shiva itu menunjukkan kekuatannya gitu ya. Jangan panggil aku anak kecil paman. Nah Encop Papincopi sama juga, jangan panggil aku Encop kawan. Lalu si Encop Papincopi menunjukkan kebodohannya. Nah kebodohan apa yang ditunjukkan oleh Encop Papincopi hari ini adalah tentang keadaan di dalam surganya Oten. Dan sebelum dia membahas surganya Oten, dia sempat-sempatkan juga untuk menyinggung surganya Islam sahabat. Nah berikut pernyataannya. Dan tidak ada yang namanya kehidupan seksualitas, apalagi laki-laki pergi menghadap 72 bidadari. Ya. Nah kalau perempuan menghadap apa? 72 bidadara? Kan nggak mungkin gitu. Nah, kalau seperti itu, ya kalau laki-laki 72 bidadari, nah pertanyaannya perempuan menghadap apa di sana? Ya, Pak, benar. Nah, bidadara apa bidaduri? Nah, kalau konsep Tuhan seperti itu, berarti itu Tuhan yang tidak benar. Kenapa bisa Tuhan yang tidak benar? Ya karena penjelasannya jelas. Masa hanya Tuhan membahagiakan kaum laki-laki? Jadi kaum perempuan berarti Tuhan yang apa? Yang pilih kasih, Tuhan yang hanya apa? Tidak adil, gitu. Terus Tuhan yang kalau dia hanya menyediakan bidadari, itu berarti kan Tuhan kedagingan itu. Tuhan duniawi itu. Tuhan yang mengurus hawa nafsu itu. Tuhan Yesus tunjukkan bahwa waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus kan tidak kawin. Itu artinya Tuhan Yesus sementara menunjukkan sebuah konsep kehidupan kerajaan Allah, sebuah konsep kehidupan kerajaan surga. MU ada. Ya itu dia fitnahannya ya. Kita luruskan dulu sahabat yang ini. Meskipun on kali pernyataan Encop Papincopi ini, tapi perlu kita luruskan gitu ya.
Ya kali aja ada oten yang menonton video kita kan, mudah-mudahan mereka tercerahkan gitu. Bahwa bidadari yang dibicarakan di dalam Islam itu adalah suatu kepastian janji Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang bertakwa ya sahabat. Jadi Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 70. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Di ayat yang lain dalam surah Al-Waqiah dijelaskan bahwa bidadari itu adalah perempuan-perempuan yang muda dan sebaya, sahabat. Uruban atsroba. Nah, penjelasan tentang bidadari surga ini ada sebuah hadis yang amat panjang dari riwayat Ummu Salamah. Ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang firman Allah yang berbunyi uruban atsroba. Surat Al-Waqiah tadi ya, ayat 37. Rasulullah SAW kemudian menjawab, mereka adalah para perempuan dunia yang meninggalnya pada umur tua renta. Lalu di akhirat Allah akan menciptakan mereka kembali sebagai perawan. Maka kata uruban adalah perempuan-perempuan perawan yang menarik. Sedangkan makna kata atsroba atau atsroban adalah perempuan-perempuan yang berumur sama. Kemudian aku bertanya lagi, kata Ummu Salamah dalam hadis itu, wahai Rasulullah, apakah perempuan dunia lebih baik daripada bidadari surga? Apa jawab Rasulullah? Wanita dunia lebih baik daripada bidadari, seperti perbedaan antara baju bagian luar dengan baju bagian dalam. Wahai Rasulullah, mengapa bisa begitu? Tanya Ummu Salamah penasaran. Lalu Rasulullah SAW menjawab lagi, karena salat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah. Kemudian Allah akan menjadikan kecantikan wajah mereka seperti sinar cahaya, kehalusan tubuh mereka seperti sutra, kulit mereka berwarna putih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasan mereka berwarna kuning keemasan, ikat rambut mereka dari mutiara, dan sisir kepala mereka dari emas. Dari hadis itu dapat kita pahami bersama bahwa nanti yang akan menjadi bidadari surga itu adalah para istri atau perempuan-perempuan yang solehah ketika hidup di dunia, sahabat. Karena kata Rasulullah tadi, perempuan di dunia ini jauh lebih cantik dibandingkan bidadari surga itu sendiri. Yang membuat mereka itu lebih cantik daripada bidadari adalah karena sholat, puasa, ibadah, dan ketaatan mereka kepada para suaminya ketika hidup di dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang yang soleh di antara nenek moyang, istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, ini tidak akan pernah dipahami oleh Sincopa-Pincopi bersama pengikut-pengikutnya. Karena memang CPU mereka itu masih Pentium 4, sahabat. Di zaman secanggih sekarang, mereka masih Pentium 4, sahabat. Mungkin Pentium 3 pula. Nggak susah ya untuk mencari referensi tentang surganya Islam ini. Bidadari-bidadari dalam surga itu bagaimana? Dan siapa yang akan menjadi bidadari dalam surga itu, gitu kan? Bukannya memahami, apalagi sadar dengan membaca ayat dan hadis tadi, mereka malah mencemooh. Dan dengan bangganya mengatakan bahwa di surganya Oten tidak ada seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah betul di surga Oten tidak ada kawin-mawin? Mari kita buktikan dan bagaimana ekspresi Sincopa-Pincopi, sahabat. Ya, Tuhan yang hanya untuk mengurus nafsu-nafsu kedagingan kehidupan manusia. Itu sama sekali tidak ada. Ya, Alkitab sudah menyatakan itu sama sekali tidak benar. Siapa bilang tidak ada? Ada. Sama sekali tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Ya, jadi ini kan jelas bahwa yang dimaksud dengan perkawinan anak domba itu adalah sesuatu yang bersifat penjelasan, ya, bahwa Itu namanya
Nah, ditampol sama kitabnya sendiri, sahabat. Muka sincopa pincopi kedagingan ini. Muka kedagingan itu ya. Bahwa dalam Wahyu 19 nomor 6 sampai 10 dikatakan, kita baca dari nomor 7, sahabat. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus. Nah, setelah kita tampol dia dengan ayat kitabnya sendiri, dia masih ngeles, sahabat. Nah, setelah kita tampol dia dengan ayat kitabnya sendiri, lalu kedagingan sincopa pincopi bergejolak, sahabat. Berikut penampakannya. Yang dimaksud dengan perkawinan anak domba, bagaimana nanti meriahnya, bagaimana sukacitanya, bagaimana spektakulernya saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Apa yang paling spektakuler di dalam kehidupan manusia? Yaitu adalah sebuah pernikahan, sebuah perkawinan. Di surga itu ada perkawinan. Ini bukan berbicara tentang perkawinan daging atau seksualitas lagi. Itu namanya Pundit. Nah, itu kan kan ketahuan oonnya. Tadi dia bilang nggak ada kawin mawin, nggak ada menikah dalam surga. Sekarang kok ada pertemuan dua benda ajaib? Itu ya, sahabat. Makanya pahami dulu kitab Muncop sebelum kau berkomentar tentang Islam. Kau ditampol oleh kitabmu sendiri dan juga umatmu. Ini ada umatmu satu yang mengatakan bahwa di surgamu itu nanti kau jadi pengantin ya. Kau menjadi mempelai Tuhan. Kita akan terangkat seperti pengantinnya Tuhan. Jadi kita mempelai pengantinnya wanita, Tuhan Yesus adalah pengantin pria. Karena nanti kita di sorga itu, seluruh umat manusia dan seluruh umat manusia itu di mata Tuhan itu seperti perempuan. Tuhanlah suaminya. Nah, lebih parah lagi kan surganya Oten ini. Kau kurang ngajar kau. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Ya, ternyata perkawinan anak domba itu adalah antara Eus dengan Oten-Oten ini, sahabat. Kurang ngajar kau. Kurang ngajar kau. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Dan akhirnya setelah kita bongkar kebohongan itu, Sincopa Pincopi jujur ya. Dia jujur bahwa di dalam surga itu nanti seperti apa, Cop? Kita akan mengalami suasana yang sangat membahagiakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti Bu Nurul akan merinding di dalam kebahagiaan. Semua sel-sel kehidupan yang ada di dalam manusia itu akan bergetar di dalam kebahagiaan secara luar biasa. Karena kita akan bersama dengan lautan kasih, yaitu adalah sebuah pernikahan, sebuah perkawinan. Di surga itu ada perkawinan. MU ada. Nah, itu dia ya, sahabat, pengakuan terjujur dari Sincopa Pincopi. Sebagai manusia tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah keinginan, nafsu yang Allah berikan, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, yang membuat kita itu makhluk sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video kedagingan ini. Sampai jumpa di video kedagingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang
malam kudus, nyisungi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr. M, haleluya. Burung nuri si burung bawang terbang tinggi bagai layangan. Abang Bamtri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murna dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.